Hai Study Buddies, kembali lagi sama aku Bunga di Kimia Dasar 1. Di video sebelumnya, kita udah sama-sama membahas mengenai larutan asam basa. Karena itu, di video kali ini kita akan pelajari mengenai kesetimbangan dalam larutan. Kita akan pelajari apa aja sih di kesetimbangan dalam larutan ini? Oke, yang pertama ini ada larutan buffer. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai definisi, peran buffer dalam tubuh, buffer asam, buffer basa, dan cara membuat buffer. Selanjutnya, kita akan mempelajari garam terhidrolisis, dan juga akan mempelajari mengenai definisi atau pengertiannya, hidrolisis sempurna, dan hidrolisis sebagian. Oke, yang pertama ada larutan buffer, atau disebut juga larutan penyangga atau dapar. Nah, contoh dari larutan buffer itu apa sih? Salah satu contohnya ini ada di laboratorium gravimetri. Di salah satu penetapannya tuh di penetapan kadar Fe dalam garam tunjung. Masih pada ingat gak nih Study Buddies? Kalau misalnya salah satu stepnya itu ada penambahan NH4Cl, yang mana fungsi NH4Cl ini adalah sebagai larutan buffer atau penyangga. Jadi kira-kira apa sih larutan buffer itu? Nah, larutan buffer adalah larutan yang terdiri dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya, atau larutan basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan buffer ini berfungsi untuk mempertahankan harga pH, walau ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran. Oke, Study Buddies. Sebelumnya kan kita tahu nih salah satu contoh dari buffer itu ada di dalam laboratorium. Tapi ternyata gak cuma ada di laboratorium loh, salah satunya juga ada di dalam tubuh kita. Kira-kira apa sih peran buffer dalam tubuh kita? Jadi, dalam reaksi kimia, dalam reaksi kimia itu kita membutuhkan pH yang stabil. Termasuk pula dalam darah. Nih. Nah, pH dalam darah itu harus berkisar 7,35 sampai 7,45. Nah, pH di dalam darah dijaga oleh beberapa sistem kesetimbangan larutan penyangga, yaitu 1. Ada cairan intrasel. Nah, yang kedua itu juga ada cairan luar sel. Nah, sistem penyangga yang utama dalam cairan intrasel adalah pasangan asam basa konjugasi dari dihidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat. Sementara pada cairan luar sel yaitu ada asam karbonat atau H2CO3 dan bikarbonat atau HCO3-. Jadi, kan berbagai zat itu masuk nih ke dalam tubuh manusia. Nah, nanti zat-zat tersebut akan diserap oleh darah. Hal ini akan sangat mempengaruhi harga dari pH darah. Oleh karena itu, dengan adanya sistem penyangga ini, perubahan pH darah yang drastis, baik penurunan ataupun kenaikan, dapat dicegah. Jadi keren banget kan Study Buddies? Ternyata di dalam tubuh kita ini juga ada sistem keseimbangan larutan penyangga atau larutan buffer. Bayangin deh, kalau misalnya kita mengkonsumsi sesuatu yang memiliki pH yang asam atau pH yang basa, kalau misalnya kita nggak punya sistem keseimbangan larutan buffer, pH darah kita itu akan berubah sangat drastis. Begitu. Oke, selanjutnya ini ada macam-macam larutan buffer. Yang pertama di sini ada buffer asam. Kurang kelihatan, bentar. Ini ada buffer asam. Kali ya, buffer asam. Nah, buffer asam ini adalah
larutan penyangga yang berasal dari campuran. Oke, bentar, kita ganti pennya dulu biar lebih kelihatan pakai warna putih kali ya. Oke, berasal dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Di mana basa konjugasinya ini berasal dari garam. Apa sih contohnya? Contohnya misalnya ada CH3COH sama CH3CONA. Atau ada juga H2CO3 dengan Na2CO3. Nih, dalam mencari konsentrasi H+ dalam buffer asam, kita mempunyai rumus Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugatnya dikali N, di mana N ini merupakan jumlah ion lemah pada garam. Jumlah ion lemah pada garam. Tuh. Nah, untuk buffer basa, dia ini berasal dari campuran basa lemah dengan asam, sisa asam atau basa konjugasinya. Di mana asam konjugasinya ini berasal dari garam. Contohnya apa? Contohnya itu ada misalnya NH3 dengan NH4+. Nah, untuk mencari konsentrasi OH- pada buffer basa, ini rumusnya Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugat dikali N. Di mana N-nya tadi ini, jumlah ion lemah pada garamnya.